Aku ki lho daftar brother ki goro-goro ndelok videomu tahun lalu. Aku nek ndelok videomu ki ketoke gampang Mbak Ayu. Jebulane nauzubillah min dzalik. Makanya tidak ikut. Itu masih menjadi mimpi suatu saat jadi iron. Les. Lah kan ki ngomong ke recovery setelah brother. Oke. Kenapa kemarin ndak pakai tracking pole? Karena menurutku buat aku tracking pole nggak begitu butuh banget sih di brother. Aku tuh ngomong-ngomong tuh guys, aku tuh dari kemarin tuh chatting-chattingan sama dokter Tirta. Terus katanya Dani Cika tuh cerewet banget sepanjang jalan tuh kayak ngejak ngomong orang. Halo teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi di channel Dani. Di video kali ini adalah 2 hari setelah brother aku 50 kilo dan Ayu 25 kilo. Nah, di sini aku ngajak kalian buat ikutan aku recovery. Aku bakal sedikit berbagi tips tentang recovery ala Dani Cika, dan kita bakal sedikit bincang-bincang mengenai keseruan race di Gurun Pasir alias Bromo kemarin. So, jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Jangan ditiru. Recovery ala Dani Cika itu naik ke Gunung Ngaran. Tonton sampai selesai. Jadi, seperti biasa ya, ini weekday, hari biasa. Brother itu hari Sabtu dan ini hari Senin. Rutinitas antar anak-anak dulu. Sebenarnya sih ini yang biasa nganter tuh Ayu, terus terang ya, aku rada jarang. Cuman kebetulan dia juga mau ikut ke Ungaran, jadi kita tuh mulai start dari kota itu jam 7.40 dan mungkin naik tuh baru bisa jam 8.45 sampai jam 9 lah. Nah, sebelum kita bahas tentang recovery di Gunung Ungaran, aku mau ada hal yang menggelitik nih. Jadi teman-teman, ternyata itu banyak yang kayak keprank atau yang berasumsi sendiri tentang rute di brother. Ada beberapa orang yang tanya ya, maksudnya kayak, wah kalau lihat vlognya Mas Dani sama Mbak Ayu yang tahun lalu tuh rutenya gampang, ternyata kok sesusah ini. Kayak mengalami, ada beberapa orang yang ngomong gitu loh sih. Aku dikata-katain. Aku dione-one ke Mbak Ayu. Aku ki lho daftar brother ki goro-goro ndelok videomu tahun lalu. Aku nek ndelok videomu ki ketoke gampang Mbak Ayu. Jebulane nauzubillah min dzalik ngono jarene. Ya menurutku sih tapi aku gak pernah ngomong gampang, Su. Aku ngomong ini COT-nya cukup mepet. Sebagai contoh Ayu aja ya, tahun lalu aja tuh dia kok cukup effort tuh. Tahun lalu ya. Cukup effort itu 5 menit sebelum COT guys. Jadi kita tidak pernah ngomong bahwa rutanya gampang. Terus ya, apa pisuanku ki kurang mewakili toh? Aku ki misuh tenanan, ora misuh gitu-gituan tok, ora cuman gue acting tok. Apa misuh kuwi kurang mantep untuk merepresentasikan rute brother yang jancuk kuwi. BTW tahun kemarin aku effort banget tuh, finishku 5 menit sebelum COT. Tahun ini nggak begitu effort sih. Finishnya tuh harusnya bisa 30 menit sebelum COT, cuman aku kayak nongkrong dulu, santai-santai dulu gitu. Nah sebelum kita naik ya, aku mau sedikit membahas tentang brother kemarin nih. Aku udah bikin vlognya, cuman kayaknya aku belum bahas. Jadi ada beberapa hal terkait plus minus dari brother tahun ini. Mungkin kita ngomong dari positifnya dulu menurut aku ya. Yang pertama, rame, meriah, ramai. Jadi dari 400 peserta ke 1200 peserta itu luar biasa. Kalian teman-teman mantra hebat. Mungkin asumsiku ya, ini karena hype dari trail run yang lagi naik. Yang pertama itu, lalu banyak banget teman-teman yang notabene punya followers banyak yang ikutan brother tanpa mungkin tanpa di endorse, tanpa diundang, dan mereka dengan senantiasa tuh nge-share ke teman-teman lain atau ke sosial medianya mereka. Jadi itu cukup membuat peserta-peserta lain tuh tertarik. Yang pertama itu ramai. Yang kedua, venue-nya, respect collection-nya lebih rapi, lebih proper, booth-nya lebih proper, karena kita kemarin tahun lalu tuh jualan di sana ya open booth, dan menurutku kurang proper karena sempit. Nah, mereka udah antisipasi dengan pertambahan peserta tahun ini, jadi lebih proper dan lebih clean ya, lebih clear lah, lebih rapi intinya. Yang kedua, yang ketiga menurutku water session
ada improvement. Tahun lalu Ayu sempat kehabisan, tahun ini tidak ada drama kehabisan. Kalau speednya Ayu ya nggak tahu yang belakang-belakangnya. Terus kalau yang aku rasain variasi makanannya bertambah. Kentangnya Bromo tuh ternyata enak banget, kecil-kecil tapi enak. Aku nyesel cuman ambil satu guys, karena begitu loop berikutnya, loop kedua tuh udah habis. Ya itu 1, 2 rapi, rame, rapi, dan WS. Nah kalau dari bentar, aku mau nambahin soal WS. Dan itu versiku. Sisi positif dari Brother 2025 versiku. Sekarang versi Ayu. Nah, aku cuma mau nambahin soal versi Danichika yang bilang WS-nya tahun ini lebih bagus. Ya bener, tahun ini lebih bagus. Dan aku tuh tahun ini sampai di WS1 tuh lebih lama daripada tahun kemarin sebenarnya, Jo. Oh iya. Karena tahun ini tuh antrinya bener-bener mengerikan. Terus aku sudah cerita di vlogku sih, kalau aku tuh sempet nyari tempat pipis dulu sekitar buang 10 menit sampai 15 menitan. Terus waktu naik tanjakan pertama tuh aku di paling belakang. Jadi ya nyelip. Cuman kayaknya tuh aku sampai di WS1 tuh lebih cepat tahun kemarin malahan. Tapi tahun kemarin aku sudah kehabisan isotonik. Tahun ini melimpah ruah. Itu bagus banget sih. Sisi lain tidak ada positif? Gak ada sih positifnya, semuanya oke. Sisi positifnya satu lagi adalah ketika kita sudah pernah melewati gunduan-gunduan Jancuk terakhir 4 kilo terakhir itu ternyata tidak sesulit pertama kali ke sana, guys. Nah ini ada teorinya guys. Jadi kamu pernah nggak sih ketika di suatu tempat yang baru kamu ngerasa perjalanannya itu terasa lama banget, entah naik motor, entah naik mobil, entah jalan kaki, entah lari ya. Nah ini juga berlaku di Brother. Ketika kamu udah pernah ngelakuin rutenya, yang pertama tuh pasti berat, terasa lama, apalagi panas. Nah ke yang kedua, yang ketiga kali tuh bakalan lebih cepat, kerasanya lebih cepat. Padahal secara waktu tuh mungkin enggak. Secara waktu aku lebih cepat sih. Ya cuman itu fakta juga, itu memang ada teori nih. Oke, itu adalah sisi positif dari Brother 2025. Aku kegeseran terus versi Danichika dan Bojogala. Dan sekarang sisi negatifnya. Sisi negatifnya adalah ramai itu buat aku jadi salah satu sisi negatif juga, karena memang di satu sisi tuh ramai, seru tuh ya, kita bisa ketemu banyak pelari gitu. Tapi ya ramainya itu bikin serba antri. Respect Collection lebih antri ya, walaupun kita karena rada siang nggak terlalu antri ya. Yang kedua, banyak banget keluhan tentang khususnya kategori 25 yang benar-benar antri dan stuck sampai sekian menit gitu. Katanya sih ada yang sampai sejam katanya. Sejam, serius. Dan logikanya kalau kita berlogika ya dengan WS-nya sih sebenarnya proper ya, makanannya banyak, melimpah, air juga banyak. Tapi secara space mereka cukup kecil guys. WS1 dan WS2 terutama ya, WS1 dan 2, terutama WS2 yang ada di puncak itu jemplang. Ukurannya tuh cuman satu tenda 3x3 kalau nggak salah. Jadi untuk mengakomodir peserta 25 yang sampai berapa? 700 peserta itu ya pasti bludak cuy, nggak cukup cuy. Jadi ramainya itu jadi sisi negatif kalau buat aku ya. Yang kedua, foto guys. Foto, serius, aku bener-bener tahun lalu tuh apresiasi dan apa ya, menyebarluaskan berita gembira, menyebarluaskan bahwa foto-foto di Bromo itu keren, terutama di Brother ya. Karena apa? Yang pertama, venue-nya itu udah top. Jadi sebenarnya dengan fotografer yang bukan yang top level lah ya, yang middle, atau bahkan aku sendiri ketika dipegangin kamera yang middle, moto di sana tuh asal jepret, bahkan pakai iPhone aja tuh bagus guys. Nah problemnya adalah tahun lalu itu tim fotografernya dan hasilnya tuh terlalu epic, bagus, banyak, bagus. Jadi gini, secara quantity banyak, secara quality juga bagus. Nah tahun ini menurutku kurang. Walaupun ketika video ini diambil aku belum lihat hasilnya ya. Cuman mungkin kita ngomong dari quantity dulu lah, karena quality-nya belum tahu ya. Awal-awal karena aku 50 nggak banyak fotografer. Nah yang paling krusial adalah ketika kita naik punggungan di samping kawah. Nah tahun lalu tuh banyak banget guys. Jadi kalau kalian tahu di vlogku ada yang sebelum kawah tuh ada yang berbukit-bukit sebelum gelang checkpoint. Itu kawah tuh? Kiri sebelah kiri kan kawah. Itu naik mbok terus naik, gue nyari itu kan kawah. Nah tahun lalu tuh banyak fotografernya. Banyak mereka tuh yang standby. Misalnya kita di bukit ini nih, di gundukan ini nih. Nah, ada fotografer yang di gundukan ini, gundukan satunya, yang lain-lain. Nah, mereka tuh pakai lensa tele guys, lensa laras panjang,
mode ya kayak zoom gitu. Terus wah jepretannya tuh epic banget. Pokoknya keren lah, nih aku bakal tunjukin sekilas di sini ya. Itu epic. Nah, tahun ini aku nggak ngeliat. Cuman ada 1-2 fotografer, itu pun mereka tuh nggak di puncak, mereka di bawah cari yup-yupan. Itu foto Yuju. Nah, nggak ngerti. Ya wes pokoknya ya foto you-nya pun itu ternyata juga tim Mantra tuh. Maksudnya tim-timnya mereka diakomodir sama mereka. Ya sisi positif sih. Jadi nggak asal semua fotografer bisa masuk. Jadi fotografer foto you-nya pun itu terdaftar dengan nggak ngerti lah aku syarat ketentuannya apa. Nah dari aku itu, dan foto itu menurutku apa ya, mungkin karena tahun lalu terlalu epic, terlalu bagus, tahun ini jadi jemplang sesuai WS jemplang, jadi stuck gitu loh, kurang oke. Cuman ya kita lihat hasilnya lah nanti. Monggo kalau dari Ayu. Negatifnya ya itu kayak ngomongin Cika, fotografernya kurang banyak. Terus waktu tahun kemarin itu kalau nggak salah tuh aku dari WS2 sampai WS3 itu banyak banget fotografer. Terus waktu turunan sama dan waktu pas di Sabana kanan kiri itu keren banget yang aku makan dok itu ada. Tahun ini nggak ada. Terus tahun kemarin juga di Pura yang kilometer 5 itu juga ada. Tahun ini nggak ada. Jadi tahun ini tuh fotografernya numpuk di yaitu 4 kilo terakhir sebelum finish itu, yang gunduan-gunduan itu. Nah, yang membuatku kembali lagi ke Brother tahun ini sejujurnya adalah foto-foto epicku tahun lalu. Jadi kayak nggak tahu ya, maksudnya aku belum lihat juga hasil official tahun ini. Cuman aku kemarin ada satu orang foto you yang sudah ngasihin aku, dan itu bagus banget fotonya, nanti akan ku post. Tapi kayak yang aku ketemu tuh kan dia pakai apa sih, kayak kalung kokat itu kan. Nah itu beberapa yang tak ketemuin tuh tulisannya foto you, jadi bukan official. Jadi aku nggak tahu yang official yang mana. Cuman aku sih tetap gaya-gaya aja sih. Tapi tahun ini karena aku effortnya nggak se-effort tahun kemarin, jadi harusnya fotonya lebih epic tahun kemarin. Karena gimana ya, natural banget. Terus ekspresi orang capek itu di trail itu tidak bisa dibuat-buat. Tahun ini aku full senyum soalnya. Ya, itu ya, maksudnya kita nggak ada niat apa-apa, cuman memang buat suatu event tuh nggak gampang. Nah, yang bikin terasa kurang adalah tahun lalu terlalu epic, tahun ini jemplang. Jadi ya itu. Semoga ada perbaikan buat tahun depan khususnya, karena kalau di logika dengan pertambahan peserta 3 kali lipat, seharusnya tuh kualitas dan kuantitas fotografernya tuh bisa sama, minimal. Tapi benar, masalah yang antri ya seperti yang kita tahu, di vlogku juga sudah ada, itu sekitar 9 kilo tuh benar-benar cuma jalan setapak. Kalau antri ya pastinya antri, karena semakin banyak orang kan pasti kemampuan level apa ya, uphill orang tuh kan beda-beda. Nah itulah kenapa kemarin mungkin ada beberapa yang ku pasing-pasing, mohon maaf kalau terganggu. Tapi memang caranya gitu guys. Maksudnya untuk kita di trail jangan ditiru untuk yang baru-baru trail, karena passing orang itu tidak gampang juga. Itu perlu apa namanya itu? Perlu skill. Dan yang jelas kalau pas tanjakan kalian nge-push misi-misi orang itu juga buang tenaga yang lebih effort, bener? Lebih power. Jadi karena aku kebiasaan pakai power dan aku memang anaknya power banget, bukan yang cadence. Jadi kayak waktu tanjakan tuh aku justru bisa nyelip-nyelipin orang gitu. Tapi untuk yang misalnya misi satu doang terus habis itu kayak malah menghalangi jalan, jangan ditiru gitu. Well, jadi semoga tahun depan ada perbaikan, dan mungkin limit untuk peserta 25 idealnya di 600, 650, atau nggak tahu kalau 700 kalian harus berpikir apakah rutenya dimodifikasi atau dibuat wave line, aku nggak ngerti. Ya cuman sukses terus buat Brother untuk tahun depan. Oke, kita selesai bahas Brother, sekarang mau ngomongin tentang recovery guys. Jadi ini karena lagi-lagi aku dan Ayu di tahun ini tuh nggak effort, jadi kita tuh masih enak banget kakinya. Karena kalau kakinya misalnya kita full effort 90-100% tuh pasti bakal tepar ya, teparnya tuh pasti lebih dari sehari. Nah ini berhubung aku masih ada race weekend ini di Toba, jadi mau sedikit ngelemesin kaki. Sebenarnya paling gampang itu adalah ketika kalian selesai event harus wajib banget tidur yang proper, bener?
Mandi air dingin dulu guys. Oh iya, rendeman air dingin, mandi air dingin, tidur yang proper. Dan nah ini sebenarnya nih ranahnya dokter Tirta ya, terkait sama nutrisi. Mungkin dokter Tirta juga nggak spesialis, tapi spesialis nutrisionis yang lebih ngerti. Cuman yang aku lakuin dan menurut berbagai teori, selesai race, selesai aktivitas berat, kita tuh harus banyak makan makanan bergizi, terutama berprotein tinggi. Tapi dari aku personal, aku juga merekomendasikan makanan yang kita favoritin, yang membuat kita senang. Makanan enak karena zat-zat itu memang berguna ya buat recovery tubuh, mungkin untuk serat-serat otot-otot kita dikembaliin seperti semula atau dibentuk lagi ya, semacam itu. Cuman yang nggak kalah penting adalah happy-nya guys, hati yang gembira guys. Ketika kita makan makanan yang kita suka, yang kita kemarin mungkin makanan sedikit kotor yang ditahan-tahan mau rest nih, nah ini sesekali lah 1-2 kali hempaskan, kalian makan aja dan enjoy. Bener gak sih? Bener sih. Kemarin cuman aku tuh nggak pernah nahan makan guys, mau makannya makan aja. Makanya kita juga nggak pernah yang kurus-kurus banget. Nah itu terkait tidur sama nutrisi atau makan. Terus berikutnya adalah buat kalian yang kemarin effort banget, mungkin H+2 atau H+3 bisa, paling bagus tuh renang guys. Renang itu the best. Atau yoga nggak sih? Aku nggak pernah yoga soalnya. Jangan. Yoga kan diserang. Jangan guys, kalau yoga jangan. Soalnya ya mungkin kalau yoganya yang rendah-rendah intensitinya oke, tapi nggak tahu yoga sekarang tuh kayak lebih ke banyak yang kayak kayak gayanya tuh yang susah-susah gitu loh. Terus kayak bener-bener effort malahan. Kalau jengking terbalik. Ya gue lakuin lah. Tapi bener kata Cika, recovery terbaik itu berenang. Kalau kalian bisa renang. Apalagi kalau kolam renang air dingin. Emang ono kolam renang air hangat nih Semarang kira ono Jon. Aku mau menggarisbawahi ya. Sebenarnya bukan cuman kalau kalian bisa renang. Itu benar kalau bisa renang. Cuman kamu cuman kecipung-kecipung lari-lari di air. Nah ini tips nih buat kalian nih. Kamu cuma lari-lari itu juga recovery guys. Karena tekanan di dalam air tuh entah kenapa menstimulus badan supaya recovery, supaya relax gitu loh. Bahkan kalau kalian ada cedera-cedera yang nggak sembuh-sembuh, kalian boleh cobain ABC drill atau jogging di kolam renang selama 1-2 bulan. Intensitasnya bisa setiap hari atau seminggu 3-4 kali. Cobain. Aku merasakan sendiri ITBS setahunan nggak sembuh-sembuh, lalu kurang lebih 1 bulan full lari-lari di air, ABC drill di air, dan sembuh total sampai sekarang. Jadi nggak harus renang guys. Mas Dani nggak bisa berenang ya? Bisa, gaya kodok. Makanya dia nggak pernah ikut triathlon. Kue mbak aku balapan gaya kodok so menang aku John. Aku tuh nggak pernah balapan sama orang lain. Satu-satunya orang yang ingin kukalahkan adalah diriku sendiri 1 tahun yang lalu. Aku tuh nggak pernah seambi itu guys. Jadi aku tuh bener-bener lari tuh sesuai mood. Jadi kayak aku ini mau kenceng ya aku kenceng. Kalau aku mau pelan ya pelan. Kayak kemarin tuh aku brother itu bener-bener menikmati piknik banget gitu loh. Aku tidak mempermasalahkan ambi atau enggak. Kue ngomong aku nggak bisa renang, ini tak jawab aku bisa gaya kodok dan aku tak tantang. Aku ya wes kapan kita balapan gaya kodok wes. Rapopo gaya kodok rapopo wes. Boleh waktu. Naik gaya bebas aku angkat tangan guys. Kalau misalnya aku bisa renang gaya bebas, aku pasti udah ikut 1, 2, 3 atau lebih event-event triathlon cuy. Bener gak? Bener. Tapi masalahnya dia tidak bisa. Tapi itu masih makanya dia tidak ikut. Itu masih menjadi mimpi suatu saat jadi Iron Man. Les renang. Saya tahu akeh target-target di lari-lari yang masih belum tercapai. Seperti 100 miles UTMB. Oh, aku tuh ngomong-ngomong tuh guys, aku tuh dari kemarin tuh chatting-chattingan sama dokter Tirta. Terus katanya Dani Cika tuh cerewet banget sepanjang jalan tuh kayak ngejak ngomong orang, kayak orang diwawancarai. Terus aku bilang, mungkin tuh besok race selanjutnya tuh, gue mending gawe podcast wis. Jadi podcast panjang jalur. Lah podcast mbek sopo? Podcast. Nek misalnya mbek dokter Tirta ya iso podcast sih. Kita dokter Tirta wes ampun be cocote bojoku. Lho nek kemarin dia fun enjoy yo. Nek ngono lha piye? Kan aku gini. Mungkin dokter Tirta itu fun, cuman aku yakin di dalam lubuk hati yang paling dalam ki pengen misui Dani Cika aja nih. Ora yo, tak ngerti. Wong
Dokter Tirta senyum terus, so aku jarang. Jadi image-nya dia kan tuh kan sering ngomel ya, sering misuh, sering ngamuk lah kalau ada hal-hal yang mungkin nggak berkenan. Nah kemarin dia tuh ngamuk atau misuh yang lumayan konstan itu ketika sepatunya jebol guys. Sepatu baru dipakai 2 kali, sepatu 5 jutaan yang dia beli di Berlin ya kalau nggak salah, itu jebol. Itu langsung dia misuh, langsung blogok ngonek-ngonek kayak brandnya ya, semacam itu. Tadi dokter Tirta mbak aku misuhnya ada aku John, ini pasti. Nah, balik lagi ke recovery. Jadi mungkin kalian yang pertama adalah lihat dulu level apa sih namanya, level badan tuh apa, tingkat effort kalian ya ketika race. Kalau kalian effortnya ekstra ya berarti butuh waktu lebih panjang, 2, 3, 4 hari baru mulai recovery. Tadi belum selesai nih ngomongnya nih. Yang pertama renang, yang kedua bisa sepedaan, isi aja, maksudnya nggak harus yang nge-push. Yang ketiga mungkin jalan ya, jalan santai. Kalau bisa jogging baru jogging. Nah terus ketika kalian semisal ketika race itu nyantai, full konten atau full menikmati alam atau nemenin pacar, nemenin orang, ya pokoknya nyantai dan tidak ada damage yang berarti, nah itu bisa lebih bebas. Tetap aku nggak nyaranin aktivitas berat, cuman bisa lebih bebas. Contohnya kayak aku nih sama Ayu nih, kita H+2. Bahkan kemarin pun tuh aku udah jalan, aku udah jogging sama anakku. Nah di H+2 kita mau ke gunung itu guys. Tuh, kita mau ke Gunung Ungaran, mau merelaksasikan kaki-kaki dan otot-otot, dan latihan pakai trekking pole guys. Dan latihan pakai trekking pole guys, karena kemarin yang kerja effort tuh kan kakinya kerja effort. Nah ini aku mau nyoba isi tapi tangannya tuh kayak digenjot gitu. Aku enggak bawa trekking. Nah kan kemarin gue tak tanya mau bawa apa enggak, tapi buat aku ya, ini kita kembali lagi ke brother. Kembali lagi kalau buat aku Cito, lah kan kita ngomong ke recovery setelah brother. Kenapa kemarin enggak pakai trekking pole? Karena menurutku, buat aku trekking pole nggak begitu butuh banget sih di brother. Aku lebih butuh payung guys, payung. Tapi sebenarnya ya kalau misal 50 kilo, kalau kamu punya teknik yang tepat pakai trekking pole kemarin cukup membantu. Karena pas datar bisa buat lari. Kendalanya lari di pasir tuh kan ketika datar kita mau ngelangkah yang rasanya effortnya tuh pace 6, faktanya tuh di sana tuh bisa pace 7, pace 8 dengan effort tenaga yang sama. Jadi ya itu. Tapi kalau semisal kita dibantu sama trekking pole, jadi ketika kita ngelangkah, ketika kita mau mantulin kaki, harusnya itu kan kalau permukaannya keras kan langsung blung gitu kan. Nah itu mau ngelangkah ambles. Nah, itulah kenapa kalau ada trekking pole membantu. Ketika kita mau ngelangkah, si tongkatnya itu disodokin tuh, bisa membantu ngayun guys. Itu. Dan ya kalau misal kalian 25 sih menurutku sih nggak perlu ya. Oke, lanjut recovery. Nah ini aku udah jam 8 nih, kita perjalanan bentar lagi, mungkin setengah jam lagi sampai, terus siap-siap. Hari ini aku mau cari, targetku sih 1000 elevasi. Cuman ya aku bakal listen my body ya. Mau mungkin kalau semisal satu puncak itu udah dapat 800an elevasi, kalau misalnya kakinya kayak lemah, capek atau nggak enak atau panas banget ya aku bakal balik guys, mundur teratur, nggak usah maksain harus 1000 kayak gitu. Kalau Ayu? Nah, recovery mana yang 1000 elevation gain ya kan? Makanya aku bilang recovery dari Nishikawa itu tidak buat ditiru semua orang. Kalau aku hari ini targetku cuma sampai pos 3, jadi pos 3 itu sekitar 400 elevasi sih. Loh, tapi kan dari bawah jangan ngocek toh itu. Enggak ngocek. Makanya kalau dari parkiran mana? Parkiran volley itu, lapangan volley itu sampai pos 3 itu sekitar 400 elevasi. Itu rute yang tak gosok waktu latihan Kagaspa. Jadi aku pergi sekitar 400 elevasi, guys. Terus karena hari ini panas, jadi aku tuh memang setelah kalau di Semarang, kalau di Ungaran tuh dari pos 5 ke puncak tuh panas kalau lewat Bondolan. Kalau ke puncak BR lebih ketutup. Cuman sampai pos 3 ini tuh bener-bener yang ketutup, kecuali yang dari parkiran ke base camp. Jadi aku memang nggak mau panas-panasan karena kemarin sudah cukup panas-panasan di Bromo. Jadi gue nanti payungmu bawa 4 GW dengan pos 1.
Ngapain? Payungnya bawa muter di pos 1 terus kan naik sampai puncak, sampai mana pos 3 atau pos 4 turun lagi ngambil payungnya lagi. Lah ngapain? Sorry, payungku ringan, karbon, sorry, nggak perlu gitu-gitu. Gini, John. Ya, ini jam 8.38. Kita sampai di parkiran base camp Peranturan, guys. Siap-siap. Ya bener, naiknya tuh jam 9. Aduh. Kalau kalian naik mobil tuh parkirannya di sini di lapangan voli kita nyebutnya ya. Dan terpantau tuh puncaknya. Ada sedikit awan. Semoga berawan aja. Dan itu adalah Merbabu Andong Telomoyo. Aku nggak bakal bawa action cam ini, jadi aku closing di sini aja. Dan ya baik lagi, kalau buat aku lihat dulu effortmu dan kondisi badanmu. Kalau semisal aman, nyaman, dan memang waktu rest tuh nggak effort, kamu bisa latihan atau recovery yang cukup berat. Kayak ini aku naik Gunung Ungaran ya, secara effort cukup berat karena elevasi minimal 800. Tapi kalau semisal effortmu ketika race cukup tinggi dan after race terasa pegal-pegal, nah yang paling benar adalah karena sepeda atau paling mentok jogging nyantai ya, jalan atau jogging nyantai. So ya itu aja dari aku. Thank you teman-teman semua. Mohon doanya weekend ini, tepatnya hari Sabtu, aku bakal terbang ke Medan, Trail of the King by UTMB, event pertama UTMB di Indonesia. Semoga lancar, aman, dan aku bakal tetap bikin vlog, tenang aja guys. So itu dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, bye bye.